Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Polri menyatakan telah menemukan bukti petunjuk CCTV untuk menguak kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Temuan CCTV yang tiba-tiba itu terkesan janggal karena Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Pol Budi Heri Susianto sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa CCTV di rumah singgah Irjen Pol Verdi Sambo itu sudah rusak selama 2 minggu akibat tersambar petir. Berikut kami hadirkan 2 pernyataan berbeda antara Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dengan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Pol Budi Heri Susianto soal CCTV di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan, namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation kami bisa berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain secara saintifik. Nah tentunya kami juga mencari juga alat bukti pendukung. Ya ini kami sudah mendapatkan CCTV dari sekitar rumah tersebut yang merupakan atau bisa membuktikan petunjuk adanya proses ataupun orang-orang yang mungkin berada di rumah tersebut. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus. Yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Pemirsa, di mana tim investigasi khusus Polri menemukan CCTV di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo dan kapan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua dilakukan? Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sisilia Sinabariba langsung dari Barreskrim Polri. Sisilia, apakah tim khusus sudah memberikan keterangan di mana mereka menemukan CCTV di area rumah Irjen Pol Verdi Sambo? Apakah CCTV tersebut baru ditemukan atau yang sebelumnya disebut rusak oleh Kapolres Jakarta Selatan nonaktif? Ega Davitri, pertanyaan ini masih misteri dan masih belum dapat dijawab oleh tim khusus. Kami tadi mencoba menghubungi Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Andirian, namun sampai saat ini pesan yang kami kirimkan masih belum dibalas untuk menjawab di mana sebenarnya CCTV tersebut ditemukan. Apakah benar CCTV tersebut ditemukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ataukah di tempat lain? Mengingat pada saat setelah kejadian, Kombes Budi Herdi, Kapolres nonaktif dari Jakarta Selatan menyatakan bahwa CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo pada saat kejadian rusak, bahkan rusaknya sudah 2 minggu sebelum kejadian. 8 hari kemudian atau tepatnya pada hari Rabu malam kemarin, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo justru menyatakan hal yang berkebalikan. CCTV rumah dinas Irjen Verdi Sambo justru telah ditemukan. Tentu tidak sinkronnya pernyataan antara pihak kepolisian ini menjadi pertanyaan besar yang sampai sekarang masih belum dapat diberikan jawaban oleh tim khusus, baik itu tim khusus Mabes Polri maupun dari Kompolnas. Dan saat ini kami juga masih menunggu bagaimana sebenarnya misteri atau jawaban atas misteri ini. Tidak hanya CCTV saja, namun saat ini tim khusus masih terus melakukan uji balistik terhadap senjata, kemudian selongsong ataupun peluru untuk memastikan bagaimana sebenarnya kronologi. Ega Davitri, CCTV ini memang menjadi barang bukti yang cukup penting karena nantinya dapat mengungkap kronologi di balik peristiwa penembakan yang terjadi pada 8 Juli 2022 yang lalu. Saat ini yang disampaikan oleh tim khusus hanyalah CCTV tersebut sudah dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan uji digital forensik sehingga nanti hasilnya dapat disinkronkan atau akan dilakukan sinkronisasi terhadap temuan-temuan lainnya dari tim sus. Tim sus sejauh ini juga sudah menurunkan Inavis ke lokasi atau ke tempat kejadian perkara di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan untuk melakukan uji sidik jari, kemudian uji DNA, melihat dari sudut penembakan, kemudian sudut CCTV, dan juga nanti akan disinkronkan dengan hasil dari CCTV yang disebut sudah ditemukan dan berada di laboratorium forensik.
Memang sampai sejauh ini tim sus bentukan dari Kapolri di bawah pimpinan Wakapolri Komjen Gatot Edi ini masih terus bekerja dan nantinya akan disampaikan kinerja dari tim khusus ini. Namun sejauh ini memang pihak dari tim sus menyebutkan bahwa mereka akan bekerja secara profesional, independen dan akuntabel dan nanti akan disampaikan kepada publik. Ega dan Fitri. Cecilia, kapan tepatnya otopsi ulang ini terhadap jenazah Brigadir Yosua akan dilakukan? Ya, Fitri, permintaan otopsi ulang ini memang sudah disepakati dan juga disetujui oleh tim khusus untuk segera dilakukan. Namun tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua tadi mengungkapkan bahwa pihak keluarga dan juga pihak kepolisian masih berkoordinasi untuk menentukan kapan otopsi ulang ini akan dilakukan dan di mana otopsi ulang ini akan dilakukan. Apakah nanti akan dilakukan di Jambi, lokasi penguburan atau makam dari almarhum Brigadir J, ataukah nanti jenazahnya akan kembali dibawa ke Jakarta untuk dilakukan otopsi ulang. Namun pihak keluarga menegaskan bahwa nanti jika dilakukan otopsi ulang yang paling utama adalah dibentuknya tim khusus untuk melakukan otopsi ini. Tidak lagi dari tim forensik pihak kepolisian melakukan tim luar dengan melibatkan RSPAD atau Rumah Sakit milik TNI Angkatan Darat, Rumah Sakit milik TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara dan juga RSCM. Sehingga nanti hasilnya dinilai keluarga akan lebih objektif jika dibandingkan hanya dilakukan oleh tim forensik dari pihak kepolisian. Memang kemarin Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Andirian juga sempat menegaskan bahwa nantinya ketika otopsi ulang ini akan dilakukan, pihak dari tim khusus juga turut akan melibatkan dokter forensik Indonesia. Artinya memang tidak hanya tim forensik dari pihak kepolisian saja. Namun sampai saat ini memang rencana otopsi tersebut kapan waktunya dan di mana ini masih akan dikoordinasikan antara tim khusus dan pihak keluarga. Permintaan otopsi ini memang sudah beberapa kali diminta oleh pihak keluarga karena menemukan adanya kejanggalan di jenazah dari almarhum Brigadir J. Mulai dari luka lebam, luka sayatan, luka tembak, dan juga sejumlah luka-luka lainnya. Sehingga untuk menjawab kejanggalan ini, pihak keluarga meminta untuk dilakukan otopsi ulang dan memang sudah disetujui oleh tim khusus. Fitri dan Egan. Ya, Cecilia, salah satu pertanyaan besar yang belum terjawab adalah mengenai keberadaan Barada Eliezer. Apakah sudah diketahui keberadaannya dan kemudian statusnya sebagai apa? Apakah sebagai saksi atau tersangka? Untuk statusnya memang sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi ya kan, karena pihak kepolisian masih belum menetapkan siapapun tersangka atau satu orang pun tersangka di balik aksi penembakan yang terjadi pada 8 Juli kemarin. Untuk keberadaan dari Barada Eliezer atau dikenal juga dengan Barada E sampai saat ini masih misteri. Kami tim media pun atau jurnalis pun yang berada di Mabes Polri ini masih mempertanyakan di mana keberadaan dari Barada E. Namun pihak dari kepolisian Divisi Humas Mabes Polri mengungkapkan bahwa Barada E saat ini dilindungi ataupun keberadaannya, keamanannya, keselamatannya menjadi penting karena ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan keterangan dari Barada E ini menjadi keterangan yang penting dan menjadi saksi kunci untuk menjawab berbagai hal di balik peristiwa penembakan ini, sehingga keberadaan dari Barada E ini penting untuk dilindungi meskipun tidak diberitahu di mana posisi dari Barada E. Sejauh ini informasi yang berkembang memang Barada E sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan pihak kepolisian mempersilahkan Barada E untuk meminta perlindungan kepada LPSK karena ini merupakan hak dari setiap warga negara. Kami mencoba bertanya kepada pihak keluarga apakah Barada E ini dikenal atau mungkin Brigadir Polisi Joshua ini pernah berbicara mengenai Barada E, namun pihak keluarga menyatakan tidak mengenal Barada E sehingga diharapkan nantinya ketika memang hasil dari tim sus ini sudah keluar, diharapkan dapat menjawab bagaimana peran dari Barada E dan apa hubungannya dengan Brigadir Joshua. Demikian Egan dan Fitri. Baik, terima kasih atas informasinya Cecilia Sinabariwa langsung dari Bareskrim Mabes Polri.